Iya. Sayang orang tuanya nggak setuju nikah sama saya. Pertanyaannya, kalau saya diam-diam berdua nih, kami berdua nikah diam-diam, nikah siri, diam-diam pakai wali hakim, sah nggak di dalam agama? Saket. Jadi begini, rukun nikah ada 5. 5 ini nggak boleh hilang. Ada zauj, calon suami gitu. Ada zaujah, calon istri gitu. Ada syahidan, 2 saksi laki-laki yang adil. Kalau yang mabok-mabok jangan jadi saksi, yang nggak sholat pakai celana pendek jangan jadi saksi. Saudara mau nikahin anak, jangan pihak laki siapa, si anu aja, mau doktor ke, mau MA ke, kalau pakai celana pendek orang fasik jangan jadi saksi. Kalau di kampung tuh yang pakai pici yang mana, begitu, yang rada santrian gitu, ngerada itu yang saksi bertanggung jawab di akhirat itu, bukan asal nulis doang itu. Kita harus benar-benar, kalau bahasa kasar bayar dah orang nih, kayaknya dia rajin ibadahnya, orangnya soleh, bayar, tolong jadi saksi nikah anak saya, begitu. Karena saksi harus adil aturannya, nggak asal coret-coret doang. Keempat ada ijab qabul, ijab penyerahan, qabul penerimaan. Kelima ada wali. Wali ini bisa bapaknya kalau ada, kalau nggak ada kakeknya, kalau nggak ada adalah saudaranya perempuan, kakaknya atau adiknya yang udah balik sebapak. Kalau nggak ada saudara seibu dah. Kalau nggak ada anak saudara yang sebapak ponakan, anak laki-laki semuanya. Kalau nggak ada keponakan yang sebapak, nggak ada paman, nggak ada anak paman sepupu, nggak ada hakim. Kalau nggak ada, kalau masih ada langsung hakim nggak bisa. Sehingga bagaimana bila mau menikah lalu kemudian bapaknya tidak setuju, ini bagaimana? Dilihat itu kira-kira perempuan tuh gadis atau janda. Kalau perempuan tuh gadis, bapak boleh jadi wali mujbir. Wali mujbir itu bisa maksa, kawin paksa, anaknya nggak mau, dipaksa kayak Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi, begitu. Itu begitu, nggak apa-apa kalau masih gadis. Kalau janda nggak bisa jadi wali mujbir, begitu, nggak bisa. Harus izin anaknya. Yang disuruh izin tuh bapak sama anak, bukan anak minta izin sama bapak. Bapak minta izin sama anak yang janda tuh, gua mau nikahin ya, karena keputusannya di si janda. Permasalahannya bagaimana walinya enggak mau menikahkan. Itu namanya disebut wali adol. Namanya wali adol. Adol tuh wali yang tidak mau menikahkan anaknya. Penyebabnya macam-macam. Kalau memang si wali enggak mau, dia harus membuat pernyataan. Agama sih enggak, pernyataan suruh dia omong aja, dipanggil, boleh KUA lah. Kalau bahasa kita modern ini, membuat pernyataan, saya tidak mau menikahkan anak saya si anu yang janda dengan si anu, alasan apapun pokoknya gua ogah aja dah, begitu. Ini namanya surat pernyataan ogah jadi wali. Maka dengan sendirinya bila sudah begini, walinya adalah hakim. Pindahnya bukan kakek, langsung hakim, KUA.
langsung KUA. Hakim tuh KUA. Dan di Indonesia dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 yang boleh bukan hakim anggota tapi kepala KUA yang bisa menikahkan. Kepala KUA, kepala penghulu. Penghulunya yang kepala, yang pimpinan. Dia tuh yang menikahkan. Maka dia menikahkan. Bila kasusnya demikian, sah dia menikahkannya. Karena bapaknya namanya adol, namanya walinya enggak mau menikahkan. Ini bisa dosa, menyebabkan orang berzina nantinya. Maka agama berikan solusi, langsung larikan ke hakim. Kalau dalam hal ini, kalau di kampung ada amil gitu. Amil itu utusan KUA biasanya. Di satu kampung biasanya, kalau di daerah itu kan jauh jaraknya kecamatan itu. Jadi itu begitu. Dah di KUA, kepala KUA itu yang nikahin kepala KUA atau kepala penghulu. Bila itu yang menikahkan penghulu, maka sah dalam pandangan agama. Bila bapaknya enggak mau, begitu, kayak begitu, gitu. Jangan kiai, jangan begitu, jangan gitu. Kalau contoh tadi itu kasusnya adalah abangnya Amin, jangan dibawa ke rumah saya, jangan begitu. Harus KUA, kita anterin ke KUA kalau memang seperti demikian. Enggak, ini kan contoh doang Bang Udin ini. Itu begitu. Jadi boleh, yang penting supaya tidak menimbulkan keributan. Ketika bapaknya enggak mau, suruh buat pernyataan di atas materai. Sekarang materai berapa ya? 10.000, berarti materai 10.000. Buat pernyataan. Biasanya yang menekan begitu KUA, lapor aja sama KUA, Pak, saya ini mau nikah cuman walinya tidak menyetujui. Kalau KUA-nya mengerti, nanti bagian dia untuk turun, kenapa dia tidak mau, begitu. Kalau KUA-nya ini masalahnya motor nggak ada bensinnya, kasih bensinnya. Kalau yang begitu untuk datang, gitu. Jadi boleh, enggak apa-apa. Yang nyuruh agama, namanya disebut wali adol, gitu. Sah nikah, kurang lebih demikian, kayak begitu. Jadi gitu. Ini kasus nih maksudnya. Rada modus. Enggak, ilmu maksudnya Bang Udin, ilmu. Sebab kan yang tadinya nggak tahu juga jadi tahu, kudu makasih sama Bang Udin, kan begitu. Iya gitu, kalau bisa disumbang dia ya. Materai dah begitu. Jadi begitu punya Bang Udin. Jadi boleh saja, tapi harus penghulu, hakim yang menikahkan. Sebetulnya kalau hakim tuh dari mulai ke penghulu terus sampai depak, sampai kanwil, sampai menteri agama, sampai presiden. Dia kata Nabi, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Tidak ada wali itu bisa saja karena adol, gitu, seperti pada masalah yang tadi. Nah, begitu aturannya. Wallahu a'lam.